Halo, kali ini kita akan membahas karakter terakhir yaitu karakter bisnis. Bisnis ini bukan dagang ya, saya tekenin dari awal, bukan dagang. Banyak teman-teman pada saat melihat karakter bisnis berarti saya dagang. Enggak, belum tentu. Jadi bisnis itu bukan dagang. Bisnis ini adalah, kalau kita ngomongin dari sisi penjelasan, bisnis ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain. Ini adalah penjelasan simpel dari bisnis. Jadi bisnis itu belum tentu dagang. Jadi kalau kita ngomong macam-macam bisnis itu banyak. Contohnya itu adalah kayak perajin. Jadi tukang kayu itu juga bisnis gitu loh. Setelah itu apalagi ya, dokter ini juga bisnis teman-teman. Jadi pada saat dokter menolong itu juga bisnis, soalnya membantu orang lain kan, kayak gitu. Setelah itu ada lagi arsitek, ini juga bisnis teman-teman. Jadi bisnis ini nggak sesempit dagang ya, enggak. Bisnis itu macam-macam. Dagang itu hanyalah salah satu profesi dari bisnis. Nah, kalau kita ngomongin karakter bisnis, maka karakter ini adalah karakter yang optimis. Mereka adalah orang yang percaya diri akan mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Jadi mereka bukan pribadi yang mudah menyerah atau mudah patah semangat. Enggak. Pribadi bisnis itu selalu optimis. Bahkan kalau skillnya mereka hanya menyaring air, mereka bisa jualan aqua. Iya kan? Aqua kan bisnisnya hanya air disaring dijual, ya enggak? Kayak gitu. Seumpama mereka cuma bisa bikin es teh, mereka bisa menjadi sosok. Seumpama mereka jualannya ayam, mereka jadi McD. Coba sebenarnya, nah, seumpama mereka cuma bisa bikin apa? Contoh-contoh simpelnya ya. Kita udah ngasih contoh air, es teh, air gula, ada yang namanya kita saat ini Coca-Cola. Coba, semua walaupun semuanya itu awalnya simpel ya, walaupun awalnya ada sesuatu yang simpel, karena mereka optimis, mereka bisa membuat skill yang simpel itu menjadi sesuatu yang sangat menjual gitu. Karena sifat optimisnya mereka adalah pribadi yang penuh kebebasan, liberal. Mereka bukan pribadi yang suka digaji kecil. Mereka bukan pribadi gaji kecil. Mereka suka namanya kebebasan, berpikir bisnis jelas ya. Mereka suka bermimpi. Teman-teman, bermimpi ini jangan dianggap sesuatu yang sepele ya. Pada saat seseorang ingin melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu, jika mereka berusaha, saya memiliki keyakinan pasti dicapai. Karena saya tahu setiap apalagi kalau kalian tuh punya agama ya, minta apapun itu masih dikasih, ya enggak? Kalau kalian nggak minta sesuatu, ya jangan mengharapkan sesuatu gitu. Nah, orang yang memiliki sifat suka bermimpi ini dan mau membangunnya, pasti mencapainya. Saya memiliki keyakinan di situ. Gitu. Nah, sisi negatifnya dari karakter ini, mereka tuh cenderung emosional, nggak sabaran. Nah, gitu. Tidak realistis. Nah, tidak realistis tuh ini loh. Coba kayak di hubungan ya. Orang yang suka bermimpi, tapi mereka nggak suka melakukan sesuatu. Endingnya apa? Nggak realistis lah.
kayak gitu. Tapi jika impian ini dibangun, ya realistis, ya enggak. Kalau mengutip kata Jack Ma dulu, orang suka bermimpi ini, ingat nggak kata-kata Jack Ma ini? Pada saat kalian miskin, kata-kata kalian itu seperti kentut di mata orang lain. Tapi pada saat kalian sudah kaya, kentut kalian itu bagaikan kata-kata mutiara buat orang lain. Seperti itu. Sama, seperti itulah. Jadi impian ini harus direalisasikan gitu ya, supaya jadi realistis. Kalian pribadi yang serakah. Ini serakah, ada satu serakah ini sama dengan liberal ya. Sebenarnya suatu yang berkebalikan. Mereka memiliki kepribadian yang bebas. Mereka nggak suka digaji kecil. Mereka ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Serakah, ya enggak? Tapi apakah serakah itu jelek? Enggak. Serakah itu bagus. Yang jelek itu adalah bagaimana mewujudkan keserakahan ini pada dasarnya. Kalau ini didapatkan dengan mencuri atau mendapatkan dengan pembunuhan dan lain-lain, ini serakahnya jelek. Tapi kalau dilakukan dengan bisnis, dengan menjadi dokter, dengan menjadi arsitek atau profesi-profesi bisnis yang lain, ya bagus kayak gitu loh. Soalnya apa? Teman-teman jangan menganggap kalau kalian itu bisnis artinya kalian itu hanya peduli dengan uang ya. Enggak. Pada saat kalian membuat bisnis, kalian tuh sebenarnya menolong orang lain juga gitu loh. Pada saat kalian menolong orang lain, ini ibadah gitu loh. Jadi kalau kalian serakah dan serakahnya kalian ini diluapkan dengan bisnis, dan bisnis ini menolong orang lain, bagus nggak? Bagus, ya nggak? Tergantung bagaimana cara menyalurkannya gitu, kayak gitu. Tapi jika dengan cara yang jelek, ya jelek. Kalian ingin punya uang tapi caranya nipu teman, atau kalian ingin punya uang caranya sambil judi dan semacamnya, nah itu jelek gitu loh. Terus kalian nggak teliti, ya bawaannya orang serakah ya, masih nggak teliti. Kalian penyendiri, cenderung penyendiri. Penyendiri ini gini teman-teman, ini based on pengalaman temen ya, bukan banyak contohnya jenis penyendiri nanti. Jadi pada saat seseorang itu sifat serakahnya muncul, ini biasanya kalau nggak dioptimalkan, ending-endingnya merugikan orang lain. Nah, endingnya pada saat sudah merugikan orang lain ini, kalian jarang punya teman. Minimal teman-teman kalian tuh kayak nggak percaya gitu loh. Nah, ending-endingnya kalian menjadi orang yang menyendiri kayak gitu. Oke, ini akan sangat panjang untuk menjelaskannya karena emang jenis karakter bisnis ini juga macam-macam, tergantung karakter pendukung kalian apa saja, dan kita nggak tahu. Cuma secara umum jika bisnis aja itu seperti ini, dan optimalkanlah dengan jalan-jalan yang halal, yang bagus gitu. Maka sifat positif kalian lah yang muncul. Oke, sekarang kita bahas sisi detailnya. Nah, Anda sangat optimis dan berpikiran terbuka. Nah, bagusnya adalah berpikiran terbuka. Jadi kalian melihat peluang, semuanya bisa dijadiin peluang untuk usaha gitu loh. Cuman kalian mau nggak ngelakuin gitu, kayak gitu. Nah, suka terlihat necis, indah, dan berpakaian yang bagus. Nah, coba teman-teman, jika orang tidak memiliki karakter ini, otomatis mereka pakaiannya pasti apa adanya. Entah jika nggak punya sama sekali ya, jika tidak punya sama sekali, pasti pakaiannya apa adanya. Tapi kalau mereka punya karakter ini, walaupun hanya pendukungnya, pasti mereka akan berpenampilan dengan sebaik mungkin. Anda bersahaja, terlihat keras tapi lembut di dalam, sangat waspada dan sensitif. Soalnya apa ya, itu
kalian tuh banyak target yang ingin dicapai gitu loh. Anda tahu kapan bagaimana untuk menyerang dan bertahan. Ya. Anda pandai mengambil hati orang lain, melakukan segala sesuatu dengan cepat, tetapi kurang mendetail serta emosional. Nah, di sini, Anda melakukan segala sesuatu dengan cepat, soalnya kalian punya target. Nah, tetapi kurang mendetail dan emosional. Lalu gimana kayak gini? Mendetail itu adalah urusannya karakter eksekutif. Nah, kalau kalian ingin melengkapi kelemahan ini, kerjasamalah dengan karakter eksekutif, simpelnya gitu. Nah, Anda sangat handal dalam bekerja, soalnya kalian tuh penuh target ya. Anda punya tujuan dan impian besar. Nah, tujuan dan impian, soalnya emang bawaannya emang punya jiwa liberal ya. Jiwa liberal itu nggak mungkin menuruti impian-impian kecil, enggak. Jiwa liberal itu impiannya besar gitu. Rata-rata karakter ini kedewasaannya hadir di usia pertengahan, biasanya di usia setelah 35. Nah, lalu teman-teman ketahui kenapa rata-rata itu mesti di usia 30 sampai 45. Ini adalah kedewasaan kalian. Nah, kedewasaan itu diukur dari mana? Relasi salah satunya. Jadi di usia-usia ini biasanya teman-teman kalian tuh sudah sukses, minimal sudah punya penghasilan bagus, ya enggak? Nah, pada saat kalian sudah memiliki relasi ini dan teman-teman kalian sudah punya penghasilan bagus, otomatis dalam berbisnis kalian akan jauh lebih matang. Kenapa? Teman-teman kalian sudah punya uang untuk membeli jasa kalian gitu. Tapi kalau di usia masih muda, anak-anak masih sekolah atau masih kuliah, uangnya kan terbatas gitu. Pada saat uang masih terbatas, endingnya apa? Kalian mau jualan ke temen yang nggak punya uang, endingnya kalian nggak bisa berkembang gitu loh karakter bisnisnya, ya nggak? Soalnya yang beli nggak ada. Tapi kalau di usia-usia 30 sampai 35, rata-rata karakter teman itu sudah punya penghasilan, kehidupan sudah mulai mapan, walaupun nggak semua, tapi mesti lebih banyak lah dibandingkan di usia muda gitu. Nah, endingnya karakter kalian bisa lebih cepat matang juga. Apapun yang Anda lakukan dengan benar dan sesuai potensi Anda akan lebih sering mencapai sukses daripada tidak. Kenapa kok bisa gini? Karena kalian tuh punya ambisi dan kalian nggak mudah nyerah. Berbeda dengan orang yang tidak punya karakter ini, mereka memiliki kecenderungan untuk menyerah tuh lebih tinggi dibandingkan yang punya. Kayak gitu. Oke, itu adalah sisi positifnya. Sekarang kita ngomongin negatifnya. Nah, akhir kehidupan Anda kesepian jika Anda tidak mulai memperbaiki diri Anda dari sekarang. Nah, jadi mulailah perbaiki diri Anda mulai hari ini ya. Soalnya kalau negatif berarti kalian tuh orang yang serakah. Ini, jika emosional, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita ngomongin negatif berarti hubungannya dengan ini ya. Kalian tuh emosional, tidak realistis, serakah, tidak teliti, penyendiri. Ya jelas kalau ending kehidupan kalian tuh kesepian gitu loh, jika tidak memperbaiki dari sekarang. Ada tingkat keserakahan yang tinggi dalam diri. Anda cenderung lupa untuk memperhatikan bawahan. Kalian itu kalau jadi atasan ya, rata-rata kalian tuh sangat peduli dengan target. Endingnya apa? Pegawai suruh lembur, pegawai disuruh jual paksa, jualan dengan kayak memaksa gitu loh. Pegawai kerja rodi dan semacamnya, kayak demi target kalian, dan itu jelek gitu loh, dan itu bisa membuat kalian kesepian di akhir hidup karena kalian nggak punya teman baik gitu loh. Anda tidak punya banyak teman sejati. Nah ini loh, saya baru ngomong, kalian nggak punya banyak teman sejati. Gaya hidup Anda cenderung materialistis gitu. Nah, intinya adalah kalian tuh orang yang berpikiran bisnis dan selalu ingin sukses, tetapi cenderung serakah. Jadi itu mulai diperbaiki dan jadilah orang yang lebih baik ke depannya. Oke, ini adalah karakter terakhir. Semoga bermanfaat. See you di next video.
kita akan membahas lebih detail bagaimana tentang karakter kombinasi, kelebihan dan kelemahan, dan lain-lain. Oke, semoga bermanfaat. See you.